nama saya Kristiana Greta Galasa dengan NIM 12222000151. Halo, perkenalkan saya Dela Widiasari dengan NIM 12222000152. Halo, perkenalkan, nama saya Nurfitra Tendiansari dengan NIM 12222000161. Jadi kelompok kami akan memilih berinvestasi pada perusahaan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk dengan kode cuan karena beberapa alasan. Nah, alasan tersebut akan kami jelaskan pada slide berikutnya. Nah, sebelum menentukan untuk berinvestasi pada PT Petrindo Jaya Kreasi, kelompok kami melakukan perencanaan awal. Pada tahap ini, kami diberikan modal sebesar 10 juta rupiah yang akan difokuskan pada penentuan portofolio optimal menggunakan model Markowitz pada 4 saham perusahaan, yaitu pada PT Petrindo Jaya Kreasi, PT Barito Renewable Energy, PT Cahaya Putra Asa Keramik, dan PT Goto Gojek Tokopedia. Expected return dihitung dengan pendekatan kombinasi analisis fundamental yang diperoleh melalui kinerja keuangan dan analisis teknikal yang diperoleh melalui data historis dan indikator seperti moving average. Analisis ini dilakukan guna menghasilkan estimasi yang lebih akurat dan mencerminkan kondisi pasar. Kemudian modal 10 juta tersebut dibagikan masing-masing untuk PT Petrindo Jaya Kreasi sebesar 6.432.900 mendapat 523 lot. Untuk perusahaan Barito Renewable Energy sebesar 2.880.150 rupiah mendapat 273 lot. Untuk perusahaan Cahaya Putra Asa Keramik sebesar 175.075 rupiah mendapat 1.175 lot. Dan untuk perusahaan Goto Gojek Tokopedia sebesar 512.000 mendapat 6.500 lot. Selanjutnya kita akan mencari nilai varian dan kovarian. Varian dapat membantu investor memahami volatilitas suatu aset. Jadi semakin tinggi varian, semakin tinggi pula risiko aset tersebut. Hal ini berguna untuk menentukan apakah suatu aset cocok dengan profil risiko investor. Sedangkan kovarian membantu dalam memahami bagaimana suatu aset mempengaruhi risiko total portofolio. Dengan memilih aset yang memiliki kovarian negatif atau rendah satu sama lain, investor dapat mengurangi risiko portofolio melalui diversifikasi. Nah, berikut merupakan hasil perhitungan dari varian dan kovarian. Nilai positif kovarian berarti variabel cenderung bergerak searah. Jika satu aset mengalami kenaikan, maka aset lainnya juga cenderung naik. Begitu pula sebaliknya. Sedangkan untuk nilai negatif kovarian, maka variabel cenderung bergerak berlawanan arah. Jika satu aset mengalami kenaikan, maka aset lainnya cenderung turun, begitu pula sebaliknya. Proyeksi investasi. Terdapat dua analisis, yaitu yang pertama analisis fundamental dan yang kedua adalah analisis teknikal. Untuk analisis fundamental, berfokus pada nilai intrinsik suatu aset dengan melihat kinerja keuangan perusahaan. Dilihat dari kondisi ekonomi dan prospek industrinya. Hal ini mencakup analisis laporan keuangan, yaitu pendapatan, laba, dan juga hutang. Dan juga kita akan melihat kondisi pasar, kebijakan pemerintah, dan faktor eksternal lainnya. Misalnya,
Jika sebuah perusahaan memiliki laba yang konsisten dan berada di industri yang sedang berkembang, sahamnya dianggap memiliki nilai fundamental yang baik. Analisis ini cocok untuk investasi jangka panjang, karena tujuannya adalah menemukan aset yang memiliki potensi pertumbuhan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, ada analisis teknikal. Analisis teknikal ini berfokus pada pergerakan harga di grafik untuk memprediksi tren di masa depan. Pendekatan ini menggunakan pola grafik, indikator teknikal, atau seperti moving average, dan juga volume perdagangan untuk mencari peluang beli atau jualnya. Misalnya, jika harga sebuah saham menunjukkan pola naik terus-menerus dengan volume yang besar, ini bisa menjadi sinyal untuk membeli. Analisis ini lebih cocok untuk trading jangka pendek atau menengah karena bertujuan memanfaatkan perubahan harga yang cepat. Selanjutnya, untuk analisis fundamental. Kita akan menghitung dengan rumus sederhana, yaitu dengan perhitungan PER atau Price to Earning Ratio. Sebelum kita menghitung PER, kita akan menghitung terlebih dahulu EPS, yaitu Earning per Share. Earning per Share ini digunakan untuk mengukur laba per lembar saham. Jadi, semakin tinggi EPS ini, maka akan semakin baik pula. Untuk rumus EPS, yaitu laba bersih dibagi dengan jumlah saham beredar. Setelah kita mendapatkan hasil dari EPS, kita akan melanjutkan dengan memasukkan rumus PER, yaitu harga saham dibagi dengan EPS. PER ini digunakan untuk mengukur apakah harga saham mahal atau murah dibanding dengan labanya. Nah, untuk contohnya, jika harga saham sebesar Rp1.000 dan EPS yang didapat sebesar Rp100, maka PER yang dihasilkan bernilai 10. Artinya, investor akan membayar 10 kali laba per saham. Selanjutnya, untuk analisis teknikal. Kita akan menggunakan rumus moving average, yaitu mengukur rata-rata harga saham dalam periode tertentu untuk melihat tren. Jadi, untuk rumus moving average ini, yaitu total harga dalam periode dibagi dengan jumlah hari dalam periode. Contohnya, jika harga saham dalam 5 hari terakhir adalah sebesar Rp100, Rp102, Rp104, Rp103, dan Rp105, maka moving average selama 5 hari adalah Rp102,8. Di sini terdapat proyeksi return untuk analisis fundamental. Di sini kita akan mengaplikasikan kepada 4 perusahaan, yaitu yang pertama perusahaan cuan, yang kedua brand, yang ketiga cak, dan yang keempat adalah gotoh. Pada tabel tersebut tersedia price dan EPS. Price di sini kita akan menggunakan close price harga saham pada tanggal 7 Januari 2025, dan EPS yang didapat ini didapatkan dari laporan keuangan. Jadi, untuk mendapatkan PER seperti pada rumus sebelumnya, yaitu price dibagi dengan EPS yang akan menghasilkan nilai PER. Untuk perusahaan cuan di sini, price sebesar 12.300 akan dibagi dengan EPS sebesar 45,41 yang menghasilkan angka 270,87. Yang berarti investor bersedia membayar 270,87 kali lipat dari laba bersih per saham untuk memiliki saham tersebut. Begitupun juga pula dengan perusahaan-perusahaan yang di bawahnya, yaitu brand, cak, gotoh, yang menghitungnya sama seperti pada perusahaan cuan yang pertama, yaitu price dibagi dengan EPS yang akan menghasilkan angka PER.
Selanjutnya, proyeksi return untuk analisa teknikal. Di sini untuk analisa teknikal kita akan menggunakan moving average, yaitu dengan menggunakan rata-rata. Di sini kita akan menggunakan rata-rata dari return. Jadi, return di sini didapatkan dengan cara closing price saham hari ini dikurangi dengan closing price harga saham kemarin, dan hasilnya dibagi dengan closing price saham kemarin. Dan setelah mendapatkan hasil tersebut, didapatlah return dari tanggal 10 Desember hingga 7 Januari 2025. Dan selanjutnya akan digunakan rata-rata. Rata-rata di sini akan menjadi hasil dari analisa teknikal. Untuk perusahaan cuan didapatkan rata-rata sebesar 0,032. Untuk perusahaan brand didapatkan 0,0143. Dan untuk perusahaan cat didapatkan 0,009. Dan perusahaan goto didapatkan 0,0026. Selanjutnya, expected return. Perhitungan expected return kami yaitu mengalihkan nilai saham dengan hasil analisis teknikal menggunakan indikator moving average atau MA yang mencerminkan potensi pergerakan harga saham. Metode ini digunakan untuk mengestimasi potensi keuntungan saham dari cuan, brand, cak, dan goto. Lalu gimana sih cara mendapatkan nilai expected return itu? Nilai expected return didapatkan dengan cara mengalihkan nilai saham atau nilai investasi awal dengan nilai teknikal. Berikut ini adalah perhitungan kita. Yang pertama ada cuan dengan nilai saham Rp6.432.900 dikalikan dengan nilai teknikal sebesar 0,0320. Lalu didapatkan nilai expected return-nya sebesar Rp206.152.77. Berikutnya dengan brand didapatkan nilai expected return sebesar Rp41.215.56, cak sebesar Rp151.85, dan goto sebesar Rp1.306.82. Nah, dari perhitungan itu semua, kita peroleh nilai expected return-nya sebesar Rp248.827. Dengan ini didapatkan alasan pemilihan portofolio kami yang mengacu pada nilai teknikal saham yang memiliki potensi tertinggi. Saham dengan nilai teknikal yang lebih tinggi, kami prioritaskan dengan alokasi dana yang lebih besar. Lalu ada realisasian. Realisasian ini mencerminkan hasil aktual yang diperoleh dari investasi, baik berupa capital gain atau kenaikan nilai aset maupun capital loss atau penurunan nilai aset, tanpa melibatkan proyeksi atau perkiraan. Nah, lalu untuk cara menghitungnya, kita tinggal kalikan jumlah lot saham yang dibeli dengan closing price terakhir. Untuk menentukan keuntungan atau ruginya, tinggal kita kurangi dengan nilai saham. Berikut ini adalah perhitungan kita. Yang pertama ada cuan, dengan jumlah lot saham sebanyak 523.000 dikalikan dengan closing price terakhir yaitu tanggal 10 Januari 2025 sebesar 13.325 dan didapatkan hasil sebanyak Rp6.968.975. Kita dapatkan keuntungan nih sebanyak Rp536.075. Dan brand, kita dapatkan hasil sebanyak Rp2.852.850. Kita mengalami kerugian sebanyak Rp27.300. Dan cak, kita dapatkan juga hasilnya Rp173.900. Kita juga mengalami kerugian sebanyak Rp1.175. Dan yang terakhir ada goto, kita dapatkan hasil sebanyak Rp518.400. Kita mengalami keuntungan sebanyak Rp6.400. Nah, dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa kami mendapatkan keuntungan sebesar Rp514.000 dari dua perusahaan, yaitu Cuan dan Goto, yang memberikan keuntungan. Sementara brand dan cak mengalami kerugian. Hasil ini penting untuk mengevaluasi kinerja portofolio dan mengambil keputusan investasi yang lebih baik di masa mendatang. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata.